Hai guys, Apa kabar? selamat datang Di Podcast Bar Podcast bareng Syiar. Minggu lalu kita ngebahas sebuah plot twist yang sangat wow tentang perselingkuhan. Jadi gimana guys? Ada yang masih mau bertahan setelah diselingkuhi? Hiks. Didengerin ya guys episode sebelumnya, siapa tahu dapat pencerahan, iya enggak? Iya betul. Di episode kali ini kita akan membahas lagi keresahan-keresahan lainnya. Menjadi seorang yang ketergantungan. Spill dong, ketergantungan apa nih? Iya, ketergantungan apa nih? Agak takut. Ketergantungan kepada manusia. Ini cocok. Iya, Ya, yuk mari boleh nggak sih di spill langsung? Langsung aja. Di episode kali ini kita ada teman cerita yang akan berbagi pengalamannya nih soal ketergantungan terhadap manusia. Ya agak takut ya. Boleh nih, boleh langsung aja ini mau di spill gimana awal mula ceritanya? Jadi gini, maaf ya sebelumnya ini Bindeng saya lagi nggak enak badan ya. Oke. Siap tidak Apa? Jadi udah swipe. jadi gini, aku tuh awal dekat sama dia tuh sekitar tahun 2016 awal gitu. Udah lama sekali ya? Iya, saya masih SMA. Kenalnya tuh aku tuh dari, jadi kita tuh kayak ada satu kegiatan bareng gitu loh di sekolah, satu sekolah gitu. Cinlo. Iya kan? Belum. Oh, belum. Ya maksudnya Kenal yang dulu, baru-baru iya. gitu. Nah, terus akhirnya PDKT tuh kayak nggak sengaja banget tiba-tiba jadi PDKT gitu. Gimana tuh waktu PDKT-nya? Ceritain dong cerita. lebih dalam gitu. Nah, kan awalnya tuh bener-bener aku nggak tahu dia nggak tahu aku, taunya tuh teman aku gitu. Terus udah aja tiba-tiba PDKT, dan PDKT-nya tuh bener-bener kayak sat-set banget dia tuh. Jadi kayak bener-bener mepet gitu. Jadi kayak bener-bener nggak dikasih space kamu teh untuk apa ya? Deket sama cowok lain. Iya gitu, bener-bener sama dia teh dia pepet. Jadi orang-orang teh tahu gitu kalau dia teh lagi deketin kamu gitu. Wow, oh my Benar-benar God. video call, telepon, tuh benar-benar terus setiap saat. Dan karena kita ada kegiatan bareng kan, jadi kita tuh tiap hari ketemu gitu. Pokoknya satset aja. Dan akhirnya teh tiba-tiba jadian aja gitu. Saking cepatnya. Terus masih sama gak tuh sikapnya kalau kan udah jadian nih, masih dipepet terus kah atau kayak udah dapet nih Iya, gue. udah dapat nih. VC, udah nih, gitu. ketemu video call, teleponan Tetep enggak. enggak itu. Nah, dia tuh ya setelah jadi waktu jadian itu sebenarnya aku tuh kayak belum suka banget gitu sama dia teh, kayak ya udah gitu. Karena posisinya aku memang jadi nggak bisa deket lagi sama cowok Iya, lain. itu kondisi ya, Wak. Iya, kondisi. Jadi ya udah iya gitu ya. Dan aku juga jadi kayak sempat tuh waktu setelah belum jadian dia tuh sempat ada yang hilang, dan aku tuh jadi bener kerasa jadi hilang si orangnya iya. teh. Karena bener-bener dipepet kan. Nah, selama setahun pacaran dia tuh benar-benar setiap monser itu ngasih hadiah. Bahasanya monster ya, Wak. Iya, Monster. Oh, bukan anime, belum anime. Tiap bulan ngasih. Tiap bulan, beneran tiap bulan tanggal kita jadian tuh dia tuh selalu ngasih. Sebenarnya sederhana sih, kayak misalnya waktu itu dia ngasih pin, gantungan pin gitu, inisial aku sama dia. Oh. Gitu. Terus kalender kayak gitu-gitu doang. Coklat, tapi kan maksudnya karena mungkin aku suka kali ya digituin, jadi bener-bener langsung gening si tingkat kesukaannya teh langsung set gitu. Effort naik. juga nggak sih sebenarnya, soalnya kan dia bikin sendiri dong pasti. Iya, bener-bener bikin sendiri gitu. Apa namanya tuh? handmade. Terus coklat juga kan biasanya udah ya kasih coklat aja. Ini mah enggak, misalnya si bungkusnya tuh jadi diganti. Jadi tulisan. Jangan sirik. Nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Saya bikin sendiri aja itu bisa. Saya lukis. Itu ini beneran real. Jadi beneran tahu nggak sih cerita Dilan gitu Dilan kan juga ya yang ngasih TTS. Iya. Dia juga kayak gitu guys. Beneran nggak tahu ya, dia kayaknya nyontek soal Dilan nggak sih ya. Ngerti aku juga gimana. Terus abis itu Ya jadi pokoknya terus gimana ya,
dia tuh kayak apa ya, benar-benar boyfriend able gitu. Jadi benar-benar karena ya terus di kegiatan itu tuh kan kita masih sama-sama ya waktu udah jadian juga. Jadi di kegiatan itu tuh benar-benar kita tuh bareng terus gitu sampai benar-benar orang-orang tuh pada tahu aku tuh pacar dia. Terus benar-benar kayak di treatnya tuh benar-benar kayak ya disediain segala macam. Waktu itu aku pernah ya nggak jatuh sih, keseleo. Terus sama dia digendong gitu karena aku nyata ingkled dan apa ingkled. Pincang ya, Wak? Pincang. Iya pincang gitu guys. Tapi agak ini aneh nggak sih? Nggak, maksudnya aneh, kayak kan kayak nempel banget gitu, kayak perangko gitu. Ciga Sama orang. ya, jadi kayak apa, hubungannya sehat gitu, maksudnya kayak Ya pernah berantem kadang kan atau enggak selek dikit bareng-bareng gitu terus ya, ya? bareng terus. apakah nggak jadi toksik Sekolah juga karena gitu kan. kamu jadinya nggak bisa sama orang lain, sama dia terus. Nah iya, awalnya tuh aku tuh suka banget tuh karena kemanapun aku pergi dia tuh selalu mau gitu nganter. Terus kayak misalnya ya aku pengen makanan di sini, dia tuh mau gitu kayak hayu aja, dia tuh pokoknya aku ajak kemanapun selalu hayu, nggak pernah nolak Iya benar, gitu. pasti sih. Terus kalau misalnya aku bilang aduh aku kayaknya harus ke sini, misalnya mama nggak bisa nganter gitu ya waktu sekolah, terus dia tuh kayak selalu kamu pokoknya diantar aku segitu. Iya. Oh my god, Gitu, jadi pokoknya aku tuh kemana-mana tuh selalu dianterin dia. tenang gitu. Dan aku tuh cerita tuh selalu sama dia gitu, semuanya pokoknya selalu cerita sama dia. Dan dia teh bener-bener dengerin aku aja gitu, karena kan aku tipenya kadang kalau nyerita cuman pengen didengar kan. Dan dia teh bisa gitu hadir sebagai posisi Pendengar itu. aja. Pendengar aja gitu ya. dan nggak ngejudge gitu setelah aku nyeritanya. Nah mungkin itu kali ya yang bikin aku benar-benar ketergantungan, karena benar-benar dia tuh ada terus kan buat aku. Nah sebenarnya mah jadi aku tuh sebenarnya nggak ada waktu juga sama sahabat aku waktu itu. Jadi pasti berjarak gitu kan Iya. ya. Iya, karena buat sama cowoknya terus gitu. Iya, betul. Iya, jadi aku ngerasa tergantung sama cowok itu kan, karena aku ngerasa sahabat aku nggak ada saat itu. Padahal sebenarnya mungkin aku yang nggak ada buat mereka, karena waktu aku tuh bener-bener full sama habis, dia ya. gitu, habis Kayak 24/7 sama dia. banget ya. Nah setelah 1 tahun pacaran itu udahlah pokoknya si hubungannya teh makin gak sehat, karena aku jadi makin sering bergantung gitu sama dia. Aku selalu kayak Jadi berharap ya. iya kalau aku mau pergi teh bisa nggak anterin aku, padahal kan aku bisa ya sebenarnya sendiri. Benar-benar. Iya. Tapi aku kayak bisa nggak bisa ternyata. Terus aku teh kayak jadi nggak jadi pergi gitu. Karena kebiasaan ya. Ya karena kebiasaan. Terus kalau dia nggak bisa antar aku atau dia nggak bisa jemput aku teh kayak sendirian gitu. Ngerti Iya, nggak iya, sih? benar-benar. Bener-bener kayak nggak ada yang bisa aku andelin gitu Iya. kan. Benar gitu. Terus Perasaan. setelah itu cerita misalnya teh aku pengen cerita, terus dia responnya, aku tuh berharap responnya teh sama kayak dulu. Ternyata setelah udah setahun ini mah enggak gitu, jadi enggak sama si responnya teh gitu. Iya. Kadang dia jadi suka kayak rungsing gitu, jadi akunya terus kecewa Iya, kecewa karena aku berekspektasi dia masih sama mungkinnya kayak dulu, sedangkan hubungan kan udah lama gitu. Iya, pasti ada perubahan Ada ya. perubahan. Iya, perubahannya kerasa banget. Dari 10 ke 90, dia dari 90 ke 10. Itu benar-benar toksik banget, benar-benar udahlah. Benar Hancur sih, itu tuh benar-benar tiap hari berantem, karena aku tuh selalu, kok kamu nggak pernah kayak gini lagi sih, kok kamu nggak kayak gini lagi sih, kayak gitu-gitu gitu. Karena kamu ya udah ketergantungan ke dia, Iya. sama Benar. dianya kayak Biasa ya ada udah dia. gitu. Iya betul. Dan aku tuh selalu akhirnya tuh selalu kecewa lagi gitu kan. Iya, benar. Iya. Gitu. Udah kayak gitu, apa ada pikiran kayak putus aja gitu ya? Karena kan itu tuh udah toksik ya. Maksudnya kayak udah kecewa terus kayak udah setahun, terus kayak Banyak kan berantem akan juga. agak kepikiran gak sih misalnya ini kalau dilanjutin terus mungkin akan berubah lagi lebih drastis. Betul. Gimana kan? Ada nggak pikiran kayak gitu? Nah awal-awal tuh kan gini ya, sebenarnya di suatu hubungan toksik tuh kita nggak ngerasa itu toksik nggak sih? Iya. Kalau kitanya di dalam itu Ya kan, kalau iya, kita di benar. dalam itu mah, nah sempat aku tuh kayak
jadi gini, aku tuh kan kalau lagi berantem suka silent treatment gitu ya, jadi kayak aku tuh ngejauh gitu. Nggak ngejelasin ke dianya gitu ya. Iya, biasanya kalau aku ngejauh dia tuh selalu kayak ngejar-ngejar kan, kayak kemana gitu. Tah waktu itu mah ada momen dimana dia juga enggak, jadi benar-benar Sama-sama dua-duanya silent treatment. Baru aku sadar lah, kayak ih kok aku jadi, kok makin sini makin bergantung banget ya sama pacar aku itu. Terus aku tahu gitu ya, itu teh aku teh gak sehat gitu hubungannya teh. Akhirnya teh sadar, tapi aku teh nggak mau putus. Tetep ya. Iya, karena aku teh takut gitu ya, nggak ada yang mau nerima aku lagi. Thinking, Sumpah, takut nggak ada yang bisa nganter-nganter lagi. Iya pasti kepikiran itu. Bener tuh, itu tuh benar-benar, padahal cuman nganter kan ada memang Gojek gitu. Iya, Jadi banyak saya banget. kepikirannya teh takut gak ada yang nganter-nganter. Iya, gitu. jadi kayak nggak bisa sendirian. Iya, nggak bisa sendirian, kayak kalau nggak ada dia tuh lumpuh gitu, gue tuh nggak bisa jalan. Nggak ada Ya, satu lebay. kaki gitu ya. Iya sumpah. Terus aku tuh takut nggak ada temen curhat. Terus karena dia orangnya kan caw gitu ya. Hayu. Jadi dia, aku tuh takut nggak ada yang bisa nemenin aku main lagi gitu. Tapi semakin aku pertahanin si hubungannya dengan alasan yang sepele itu, malah makin jauh gitu si hubungannya teh, malah makin hancur. Jadi Gak akhirnya ada teh ini ya, gak ada perbaikan. jadi akhirnya kayak ya udah putus aja gitu. Terus dia juga ya udah putus gitu. Ini kayaknya lagi ini. Jadi ya, langsung sama-sama. saklek gitu, putus. Oh, Udah ya, dianya juga nggak nahan-nahan. nggak ada nahan-nahan, bener-bener udah putus aja. Dan di situ bener-bener, tau nggak sih, kayak lebay banget sih ini, Iya. tapi kayak dunia teh bener-bener hancur gitu. Nimpa kamu gitu Iya, ya. bener-bener hancur banget, galau berat banget sih Kalau itu. berat pasti sih. Pasti. Tapi itu udah berjalan berapa tahun akhirnya memutuskan untuk putus? Itu aku berapa ya? Ketiga tahun kayaknya. Wah, lama juga. Bertahan 2 tahun itu tuh, posisi 2 tahun itu tuh ya bener-bener aku tuh putus nyambung gitu terus. Yang sakleknya putus Iya, nah tuh. yang pas saklek putus tuh itu yang pas ketiga tahun bener-bener saklek putus. Galau banget sih pasti. Kan Berat. selalu ini ya, kayak perangko gitu loh. Terus Iya. kayak butuh ini dia ada. Terus kayak yang biasanya dia suka ngasih gitunya kado. Terus kayak apa yang kita suka tiba-tiba gak ada. Gak ada. Iya, terus 3 tahun juga bukan waktu yang sebentar Iya. gitu. Bener-bener. Kalau selalu bareng-bareng 3 tahun kayak wow, lama gitu. Lama gitu. banget. Dan orang lain gitu pasti yang lihat kayak ih kok gak bareng dia. Itu tuh langsung Iya, langsung kayak kepikiran lagi, Iya, padahal itu udah sih dipendam gitu. Sedih banget sih itu. Nah itu kan udah akhirnya putus tuh, udah Galau-galau sama-sama juga. udah berkomitmen, ya udah putus. Nah terus itu kamu bisa move on kah setelah itu? Iya. Awalnya tuh susah banget. Bener-bener susah banget ya, karena tau gak sih, bener-bener sekitaran aku tuh bener-bener tentang dia banget gitu. Karena bener-bener selalu bersama kayak Kayak Upin semua Ipin. tempat juga bareng sama dia gitu ya. Iya, semua tempat. Jadi kayak kesini, ih aku pernah kesini sama dia. Iya, bener-bener. Pasti banget. Kayak Iya, bener-bener. kayak 3 tahun kayaknya satu kota keubek Iya, semuanya itu. Sumpah. Apalagi suka hayu-hayu gitu. Iya. Iya. Bener-bener. Bener-bener susah banget, bener-bener titik susah banget. Dan akhirnya setelah lumayan lama ya aku move on, karena setelah aku putus tuh teman-teman aku tuh bener-bener ada gitu langsung buat aku teh. Dan aku teh baru sadar gitu bahwa sebenarnya tuh selama ini tuh bukan mereka yang gak ada buat aku, tapi aku yang terlalu bergantung sama cowok aku ini. Padahal ada mereka, ada sahabat-sahabat cewek aku, ada keluarga aku. Iya benar. Yang selalu ada gitu buat aku. Dan aku sadar gitu ya. Dan kan biasa ya Bu, namanya kalau udah galau tuh suka Iya. tiba-tiba mendadak tobat. Iya benar-benar. Jadi kayak merenungi Allah. diri, Iya, Allah sama gitu. diri. Iya. Ya kayak astagfirullah gitu, ingat gitu, baru sadar ya Allah nggak boleh pacaran, harusnya teh Kayak aku teh kayak dipoinkan Iya, gitu ya gitu. selama pacaran teh. Iya, terus setelah aku kesini makin move on, makin sadar ya ampun gitu ya, ini aku kok nyaman sama cerita sama manusia yang bahkan nggak ada statusnya juga, status secara apa ya, hukum gitu ya sama Iya, benar. aku. Iya. Yang dia tuh bisa aja setelah putusnya cerita gitu ke Iya, Orang lain. bisa aja berubah gitu. Nyebar Iya, kan? aib apapun gitu ya. Sedangkan aku teh nemu titik di mana aku teh bisa curhat dengan tenang dan tanpa takut rahasia aku teh kebongkar Iya, gitu. betul. Iya. Dan mun bari ceurik bari lihan ge kitu nya teu era. Iya. Iya betul. Benar-benar. Itu teh pas di mana aku teh sholat gitu. Iya.
Itu benar-benar sih titik. cerita ke Allah dengan tenang dan udah weh Iya. kayak percaya gitu Keluar ya keluar semuanya. semuanya Benar sih. gitu. Dan aku teh sadar gitu ya, mungkin ada setiap orang mau selalu ada titik dimana nggak nerima aku gitu, sedangkan Allah mah nerima aku karena Iya. ngerasanya teh aku teh kayak gini berdoa gitu ya, kan aku ngerasa tuh ya, kan kata saya juga kalau lagi galau tiba-tiba mau taubat. Iya. Tiba-tiba pasti mendekatkan diri pada Allah. Iya, kayak langsung, iya Allah maafin aku banyak dosa gitu. Iya. Gitu ya sambil nangis, ya Allah kalau misalnya ngedadak gitu kayak ya Allah yang terbaik kalau mau kalau memang dia jodoh aku dekatkan lagi, Iya, kalau bener. bukan jauhkan Juga kayak lah. gitu. Iya benar-benar. Pasti misal kayak gitu. Itu kan pasti kayak gitu Iya. kan. Terus kayak aku teh sadar nerimanya teh karena setelah aku sering cerita gitu ya di sholat aku, ya kan orang berdoa berarti memang teh curhat Iya. gitu. Iya benar sih abi besok curhat. Iya galau gitu jadi Galau. di doa teh lain ngadoa naon curhat teh gitu ya Allah habis galau gitu ya. Tah kayak nerimanya teh hati aku teh jadi bisa lepas gitu, lupa Ngeplang ya, sama dia. ngeplang. Heeh. Meskipun bukan cerita sama manusia langsung Iya. sama yang maha Terus kayak penciptakan. ya Allah aku teh banyak dosa, bener-bener banyak dosa banget, tapi Allah teh ngilangin gitu rasa ketergantungan bersalah, aku iya. dan rasa Galau. galaunya teh dihilangin Iya gitu. benar-benar. Itu sih itu bener-bener apa ya, sadar banget Iya, bahwa jangan terus berharap sama manusia. Iya. Akhirnya kecewa kan kalau berharap sama Selalu manusia. Selalu kecewa. Terus, tapi bener galaunya aku yakin banget banyak orang yang di hubungan toksik tapi dia nggak sadar kalau itu adalah hubungan yang toksik. Nah, itu Betul sekali. benar-benar pisan itu mah. Wah, toksik juga ya hubungannya. Itu juga kan termasuk waktu yang sangat lama ya untuk ketoksikan itu. Iya benar. Jadi kayak terikat gitu kan sama seseorang yang padahal udah tahu akan selalu mengecewakan, apalagi sama ekspektasi kita ya. Benar-benar Setuju. benar-benar. Itu kayak ibaratnya tuh kayak memeluk kaktus. Semakin erat memeluk semakin sakit. Semakin memiliki seseorang yang toksik semakin menyakitkan. Iya benar. Nah, makasih ya untuk teman cerita kali ini. Banyak banget hikmah yang bisa diambil. Nah, salah satunya kita emang gak boleh bergantung sama manusia kan. Apalagi manusia itu kan makhluk yang lemah. Iya benar, kita itu nggak seharusnya bergantung sama makhluk yang lemah. Kita harusnya hanya bergantung sama yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya benar. Nah, teman kita kali ini juga punya pengalaman yang bikin kita merinding loh. Apa nih, bukan horor kan? Apa? Bukan dong. Apa nih, Penasaran boleh? apa? Coba Spill aja di-spill, dikit. di-spill. Dikit boleh dong. Jadi gini. Gimana? Agak ganteng. Maaf ya. Jadi gini, waktu itu tuh aku tuh sakit kan di kantor posisinya. Bener-bener tau nggak kayak naik ombak banyu. Saya tuh jalan tuh bener-bener gini goleang gitu. Muter bener-bener vertigo mendadak, itu flu berat banget. Udah sesek, pusing. Terus posisinya udah di situ tuh aku tuh izin kan ke kantor mau pulang gitu, kata orang kantor teh, ayo mau ditemenin gak gitu kan kayak gitu. Terus kayak udah nggak apa-apa, nggak usah gitu. Terus kan sebenarnya bisa aja ya aku tuh kayak bergantung gitu kayak sama keluarga aku, kayak minta jemput dong gitu kan. Aku kan Iya benar, lagi sakit. posisinya benar-benar nggak kuat. Cuman karena itu ya, karena kalau bergantung sama manusia kan pasti kecewa. Bisa jadi kecewa ya. Iya. Nah ini saya juga memang kecewa karena saya jemput dong nggak bisa, nggak bisa, nggak ada yang bisa. Terus karena ke teman kantor nggak enak, ya udahlah sebelum berangkat Bismillah. Cuman kayak gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolong jagain aku dari kantor sini sampai rumah, soalnya aku bener-bener nggak kuat gitu. Udah minta dijagain aja sama Allah. Iya. Dah ngeng aja gitu ya. Itu tau gak sih, bener-bener sebenarnya aku tuh bawa motor tuh leng gitu gini. Tapi tiba-tiba ada yang cet motor ngedeketin, terus kayak datang gitu. iya balik maneh, itu teman aku datang. Aku terharu. Iya, itu tuh biasanya teman aku tuh nggak pernah lewat situ harusnya, tapi tiba-tiba dia tuh Dia lewat lewat situ. situ. Iya, Pertolongan sih. iya bener kayak balik maneh. Balik aing gering, terus dituturin sama dia tuh, iya diikutin gitu. Jadi
Ih, merinding, jujur li merinding. Allah ngajagain aku tuh lewat teman aku itu, Iya, karena iya, bener-bener ngirimin ya, iya ngirimin teman aku lewat ngikutin aku sampai rumah. Dan jadi kepisah gitu kan, karena dia mau ke kantornya lagi, kepisah beda jalan. Terus keluarga aku deh datang di depan gang buat muterin aku lagi. Jadi benar-benar sampai rumah ya? iya, Masya Allah. dari keluar rumah sampai nyampe rumah benar-benar dijagain. Ada yang jaga. Iya. Itulah. Wah, itu sih. Tuh guys, Kalau kita bergantungnya sama Allah ya, sama Allah juga langsung dibantu. percaya Betul, aja. percaya aja guys. Alhamdulillah kita sekarang udah ada di akhir cerita nih, antara sedih dan seneng juga sebenarnya, karena ini akan jadi podcast terakhir kita loh di musim ini. Iya, betul banget. Nah, episode pertama itu kan tentang HTS. Episode betul. kedua kita ada tentang piala bergilir. Iya. Dan episode 3 minggu kemarin itu kita bahas soal perselingkuhan. Betul. Nah, yang terakhir yang barusan kita bahas itu soal hubungan toksik. Nah, gimana teman-teman semua, para pendengar 4CR, ada yang relate gak nih sama cerita-ceritanya? Nah, boleh di komen di YouTube kita. Kalau malu, boleh banget di DM IG kita @4.cr. 4-nya pakai angka ya, atau di TikTok @4cr. Jangan lupa harus di-follow karena kita akan ada update selanjutnya. Seru-seru. Stay tune. Kita akan hadir lagi menemani kalian setiap hari Minggu. Thank you for watching. Apa listening ya? See you next episode. Dadah.